Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anjar Setiawan di Bincang Unimus, YouTube official Unimus Official. Oke, dan kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu. Ini tamu ini adalah seorang bintang karena beliau merupakan tidak hanya seorang dosen, tapi juga seorang mahasiswa S3 di Thailand. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Mas Anjar. Sawadee krap. Sawadee krap. Karena dari Thailand ya Bu ya. Iya. Dulu kuliahnya di Thailand di perguruan tinggi mana Bu? Di Khon Kaen University. Khon Kaen University itu di Thailand sebelah mana? Di Northeastern. Northeastern. Ya, jadi sebelah timur laut Thailand. Kalau kita lihat di peta itu perbatasan dengan Kamboja, dengan India atau dengan mana? Dengan Laos. Dengan Laos ya. Oh, berarti Thailand tuh di tengah-tengah Asia Tenggara juga ya Bu ya, bagian dari Asia Tenggara ya. Baik, selain kuliah S3, Bu Dian kegiatannya apa saja di sana? Saya sebagai pengajar di sana. Pengajar apa Bu? Pengajar bahasa Indonesia dan juga pengajar bahasa Inggris. Pengajar bahasa Indonesia dan pengajar bahasa Inggris. Berarti Bu Dian ini sudah memiliki sertifikat BIPA ya Bu ya? Udah. Bisa diceritakan Bu bagaimana proses mendapatkan sertifikat BIPA? Oke. Dulu tahun 2015 di Dikti ada program namanya SAME BIPA, dan itu menjaring dosen-dosen yang ingin menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi ada tesnya seperti tes kesehatan dan juga tes micro teaching dan semuanya seperti itu. Terus dari beratus-ratus dosen itu ada 18 yang tersaring dan ditempatkan di Maroko, Polandia, di seluruh dunia, dan saya kebagian di Thailand. Dulu seperti itu. Kalau berbicara tentang BIPA nih Bu Dian, bagaimana sih caranya mendapatkan sertifikat BIPA? Kalau untuk dosen-dosen di sini harus ada pelatihan BIPA-nya. Tapi dulu saya langsung jalur cepat, saya ikut program SAME BIPA. SAME BIPA? Ya. SAME BIPA itu apa Bu? Schematic Academic and Mobility. Oh begitu. Itu kurang lebih berapa lama Bu untuk mendapatkan sertifikat BIPA? Oh, itu programnya cuma 2 bulanan, tapi kita harus ada tes-tes terlebih dahulu. Jadi ada banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Dan juga tahapannya ya? Iya, dan tahapannya. Oke, baik. Berarti kalau Bu Dian Chandra itu di sana kuliah S3 dan juga mengajar bahasa Indonesia, bagaimana cara membagi waktunya Bu antara kuliah dengan mengajar di sana? Oh, kalau saya mengajar hari Senin sampai hari Kamis, waktu sore hari. Oh, kalau ngajarnya sore hari dari Senin sampai Kamis. Kalau kuliahnya? Kalau kuliahnya biasanya hari Jumat, Sabtu. Oh, berarti kalau di Indonesia itu kelas weekend gitu ya Bu ya? Iya. Oh, begitu. Kalau mengajar bahasa Indonesia nih Bu, berarti di sana mahasiswanya mahasiswa dari mana saja? Dari Thailand dan juga dari Jerman. Dari Thailand, dari Jerman. Seantusias apakah mahasiswa di sana untuk belajar bahasa Indonesia, Bu Dian? Oke, dulu waktu saya pertama kali di sana ada Asian Language Center. Asian Language Center. Jadi ada bahasa-bahasa Asia di sana, kelas-kelas bahasa Asia. Dan waktu saya pertama kali di sana, saya cuma mendapatkan 7 mahasiswa. Terus di sebelah saya kelas Myanmar seperti itu 40 atau banyak. Jadi saya terus berpikir, ini saya harus promosi gencar. Jadi karena saya sudah mempersiapkan baju-baju tari semuanya dan makanan-makanan Indonesia, dan di kurikulum itu ada kesenian. Jadi saya ajari mereka nari, yang laki-laki dan juga perempuan. Terus saya ajari masak dan ada pentas. Setelah itu saya upload di semua sosial media. Setelah itu banyak sekali yang daftar. Dari 40 terus 70 sampai sekarang 250. Sampai sekarang saya juga masih mengajar di sana. Sampai sekarang masih mengajar Ibu, berarti via online ya? Oke, baik. Kemudian kalau
kembali ke BIPA Bu tadi. Ya. Kalau mengajar bahasa Indonesia itu apakah bagian dari kurikulum pembelajaran di sana atau hanya ekstrakurikuler atau kemudian seperti freelance mengajar bahasa Indonesia begitu Bu? Oh, di sana bahasa ASEAN itu termasuk mata kuliah pilihan. Oh, mata kuliah pilihan. Kalau di Indonesia mungkin MKU ya Bu? Ya. Bukan ya Bu? Mata kuliah pilihan ya? Pilihan. Oke. Elective course. Elective course ya Bu. Oke, berarti ada beberapa mahasiswa yang mempelajari bahasa Indonesia. Materinya apa aja Bu kalau bahasa Indonesia? Waktu dulu masih beginner yang level 1. Sekarang sudah ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti kurikulum di CEFR. Jadi sama seperti itu. Hampir sama ya Bu ya. Tapi kalau dulu nih kita flashback itu ada mata kuliah intensive course Bu. Apakah hampir sama dengan itu? Beda ya? Kita kalau mempelajari bahasa juga mempelajari budayanya juga. Jadi saya sisipkan unsur-unsur budaya. Jadi untuk yang pertama kali dikenal oleh para mahasiswa atau pelajar di sana itu apakah dari kosakatanya kah atau dari bunyinya dari kata itu atau apanya dulu? Kalau di intensive course dulu itu kan kita di drill ya Bu ya. Drilling bagaimana cara mengucapkan pronunciation yang betul, kemudian ada intonation, sampai dengan kita betul-betul menyesuaikan dengan aksen dari dari penutur bahasa asing. Kalau di sana bagaimana? Mengikuti kurikulum yang ada. Jadi waktu level 1 pertama perkenalan seperti itu, terus membaca pelafalan ABCD itu seperti apa. Mereka itu sulit sekali mengatakan G, C juga sulit. Dan setelah itu tentang daily activities seperti mandi dan apa. Nanti juga saya ajari membuat kalimat. Oh begitu. Menyanyi. Seperti itu. Tadi kan ada memasak juga Ibu ya? Iya, itu berarti mereka harus kenal dengan rempah-rempah di Indonesia Ibu ya? Dan itu seru sekali sebetulnya Bu. Jadi mereka jadi paham bahwa di Indonesia sangat beragam jenis rempah maupun juga tarian tadi. Nah, tarian apa saja Bu yang Bu Dian ajari di sana? Tarian yang mudah Itu tarian dari Semarang seperti tari denok, tari jaranan. Berarti Bu Dian ini adalah seorang penari juga ya? Ya. Oh iya Bu Dian, kita belum kenal lebih dalam nih Bu. Bu Dian itu aslinya dari kota mana Bu? Di Pati. Di Pati ya? Oh pantas, kalau orang Pati itu biasanya bisa nari ya Bu ya. Dan Bu Dian menarinya dari les atau dari mungkin ada dari keluarga atau bagaimana? Dari kecil suka menari. Dari kecil suka menari ya sampai sekarang ya Bu ya? Iya. Khasnya apa nih Bu Dian? Bu Dian perform menari itu khasnya tarian apa? Oh, saya sudah pernah menari dari Aceh sampai Papua. Wow. Aceh sampai Papua. Kalau tarian tepuk dada itu apa Bu? Itu tari Aceh yang tari sakit hati bukan? Taman. Juga sudah pernah dan jadi juara 1 di sana. Wih, keren. Jadi Bu Dian ini adalah multitasking ya Bu ya, bisa apa saja selain akrobat mungkin ya Bu ya. Ya, jadi bisa menyanyi nggak Bu? Nggak bisa. Tapi bisa main alat musik ya? Sedikit. Iya. Jadi Bu Dian itu adalah seorang dosen bahasa Inggris, tetapi bisa menari, bisa mengajar bahasa Indonesia untuk orang luar negeri itu keren banget loh Bu. Jadi itu sebetulnya bakat atau kemauan Bu? Karena saya dosen jadi mengajar itu kayak passion dan juga saya ingin mempromosikan bahasa dan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Seperti itu. Jadi ini kayak saya dulu waktu bertemu dengan duta besar seperti itu, beliau menyarankan bahwa Bu Dian ini adalah duta bahasa, duta negara, jadi harus mempromosikan budaya Indonesia. Berarti sering pentas ya Bu di sana dulu? Iya. Contohnya pentas apa saja Bu? Kalau ada perlombaan nari di sana, saya juga menari dengan mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia yang ada di sana, dan juga setiap 17 Agustus di KBRI saya selalu pentas, nari atau main drama. Seperti itu. Keren ya Bu ya. Jadi di sana tidak hanya kuliah tetapi juga
menyalurkan bakat kepada para mahasiswa Ibu ya, di sana ya, dan juga mengajar bahasa Indonesia. It is not easy, but it is not difficult too. Ya. Dan juga saya promosi lewat radio di KKU. Ada Konken University punya radio, jadi setiap Senin dan Rabu, kadang Rabu, tapi Senin itu yang selalu, karena jam 11 saya siaran on air di radio Konken University. Oh, berarti juga seorang penyiar radio. Ini saya berarti kalau bisa dihitung ini berarti sudah sekitar ada 7 nih. Kegiatan Bu Dian di sana. Banyak sekali ya Bu ya ternyata. Kalau radio berarti yang dibahas seputar apa Bu? Oh, itu kegiatan Muslim dari Indonesia yang di Universitas Konken itu seperti apa, terus tentang pengajaran bahasa seperti apa, memperkenalkan bahasa Indonesia sedikit-sedikit, dan juga saya putarkan lagu Indonesia yang slow. Terus ada juga waktu 17 Agustus saya ceritakan sedikit tentang kemerdekaan, dan juga saya putarkan lagu-lagu kebangsaan, bahasa Indonesia. Terus pas waktu Hari Ibu di sana berbeda. Jadi kita seperti Hari Ibu Mother's Day in Thailand versus in Indonesia seperti apa. Dan juga Sumpah Pemuda seperti itu. Keren sekali, luar biasa. Bu Dian, tadi kan sudah cerita tentang kegiatan yang menyenangkan dan juga challenging ya. Kalau nggak enaknya ada nggak sih Bu selama tinggal di Thailand itu? Kurang lebih berapa tahun Bu? Sekitar 4,5 tahun. 4,5 tahun itu nggak enaknya apa sih Bu? Karena di sana mayoritas agamanya Buddha, jadi saya susah sekali mendapatkan makanan halal. Ada di satu provinsi itu dulu itu cuma 1, sekarang udah ada 5. Tempat makanan halal itu. Halal satu provinsi, bayangkan. Jadi saya biasanya pergi ke pasar, masak sendiri ikan atau ayam atau daging yang halal. Daging yang halal ya. Tapi cuma 1 tempat pemotongan itu ya. Berarti Bu Dian tinggalnya di mana? Di boarding house atau di apartemen? Di apartemen. Baik. Kemudian Bu Dian, makanan khas Thailand sana yang halal yang Bu Dian suka apa Bu? Cusal pukat ya Bu? Masaman kari. Masalman kari? Masaman kari. Ya. Itu makanan apa Bu? Kayak daging beef gitu. Beef ya? Atau ayam biasanya. Oh begitu. Ya, seperti kari. Digoreng atau di? Ada kuahnya. Ada kuahnya. Berarti kalau ini tuh cilok kuah ya Bu di sini. Beda ya. Iya. Bu Dian, apalagi nih Bu yang Bu Dian itu pertama kali datang ke Thailand tuh yang culture shock. Culture shocknya itu apa Bu? Ternyata orang sana juga nggak bisa bahasa Inggris. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya struggle-nya itu saya belajar bahasa Thailand di sana. Ada kursus gratis untuk mahasiswa baru dulu. Terus saya praktek ya. Jadi saya praktek di sopir angkot kayak gitu. Terus di pasar kalau mau beli sayuran, beli ikan seperti itu. Kalau di sana ada nggak sih Bu pedagang yang jualan di mobil angkutan umum gitu? Nggak ada ya. Tapi Bu Dian di sana pernah nggak pakai transportasi umum gitu? Pernah. Kemana Bu biasanya? Kalau di sekitar kampus, di kampus itu besarnya 900 hektar. 900 hektar ya? Ada semua fasilitas di sana dan juga bisnya juga gratis dari jam 7 sampai jam 9. Ya, jadi mungkin Mas Anjar mau kuliah di sana, ada berbagai siswa di sana. Boleh nanti ya. Iya, Bu Dian. Sepertinya kalau kalau Bu Dian di Thailand begitu ya, kemudian berapa kali sih Bu pulang ke Indonesia dari Thailand itu? Dalam setahun misalkan berapa kali? Dalam setahun sekitar 2 atau 3 kali dulu. Tapi karena pandemi. Jadi saya 2,5 tahun nggak pulang. 2,5 tahun nggak pulang itu bagaimana cara meluapkan kerinduan dengan keluarga yang di Semarang, di Pati ya? Ya, video call. Video call ya.
dengan penuh ini ya Bu ya. Penuh apa namanya dengan lagu-lagu melo gitu ya Bu. Jadi sedih ya Bu ya dulu ya. Karena tidak ketemu dengan keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian setelah sekarang pulang ke Indonesia, kemudian kedepannya Budian akan seperti apa? Akan bagaimana rencananya? Ya, saya stay di sini mengembangkan Unimus untuk go internasional juga. Keren. Kalau Budian di sana bisa melatih mahasiswa di Thailand, berarti di Unimus juga bisa ya Bu ya nanti ya? Ya, insya Allah. Bisa nari juga ya Bu nanti ya? Iya. Luar biasa. Oke Budian, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para Sobat Unimus. Pesan apa sih supaya bisa semangat untuk meraih mimpi kuliah sampai dengan S3 terlebih di luar negeri Bu? Ya, kita harus set the goal ya. Kalau kamu pengen apa, itu mulai dari sekarang harus belajar untuk mencapainya seperti itu. Jadi saya waktu down seperti itu, saya membayangkan kalau wisuda seperti apa kayak gitu, pasti membuat bangga orang tua juga. Jadi saya terus semangat belajar. Iya Bu, mungkin ini ada juga Sobat Unimus yang sedang dalam proses skripsi Bu, tugas akhir begitu. Itu kan tidak mudah Bu ya, artinya kita harus berjuang dengan waktu dan tenaga. Bagaimana supaya skripsi ini segera selesai? Kalau Budian bagaimana sih tipsnya untuk bisa menyelesaikan skripsi atau tugas akhir dengan cepat? Harus fokus, terus kalau ternyata tidak bisa, mungkin bisa 1 atau 2 hari off, terus kita tekun, rajin di waktunya dari jam 8 sampai jam 8 malam mungkin belajar. Ada nggak sih waktu lembur bagi Budian gitu? Setiap hari rasanya sama. Setiap hari sama ya Bu ya? Dan malam minggu juga nggak ada rasa yang beda karena kita belajar terus di sana 24 jam perpustakaannya buka. 24 jam. Ya, jadi habitnya mereka itu belajar di perpustakaan sampai pagi, dari pagi sampai pagi. Kalau waktu Indonesia dengan Thailand perbedaannya berapa jam? Sama dengan WIB. Berarti kalau maghrib ya jam 6, bisa jam 7 begitu ya Bu? Beda, biasanya di sini jam 5:30, saya 6:30 seperti itu. Berarti kalau pas puasa Ramadan itu berapa? Lebih panjang ya di sana? Lebih panjang 1 jam ya. Berarti kurang lebih ada 15 jam ya Bu ya? Atau 14. 14 sampai 15 jam ya. Cuacanya di sana seperti apa sih Bu di Thailand? Ada 3 musim. Musim dingin, musim panas, dan musim panas, dingin, hujan. Di sana nggak ada musim tanggal tua ya Bu? Tanggal tua sejahtera karena tanggal 25. Oh iya. Di sini 28 Bu. Iya, Budian. Terima kasih nih Budian sudah mau hadir di sini, dan tentunya masih ada yang perlu kita bahas lagi nih Bu, sepertinya untuk next episode ya Bu, karena di luar negeri itu tidak hanya belajar tapi juga bisa mengekspresikan dan juga menyalurkan bakat kita di sana. Terima kasih Budian, selalu sehat, dan Sobat Unimus, demikian acara pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di next episode. Saya Anjar Setiawan. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube Unimus Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.